Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mary. Silakan masuk. Ibu senang sekali hari ini ketemu kamu. Bu Mita sedang sibuk nggak? Kalau sedang sibuk, besok saja saya kembali lagi. Oh enggak kok, Mary, tenang saja. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ini tadi jam istirahat ya, Mary? Iya, Bu. Maka dari itu saya sempatkan untuk bertemu dengan Bu Mita. Kamu nggak ke kantin? Enggak, Nggak makan? enggak Bu, sudah kenyang. Tadi udah sarapan ya di rumah? Iya. Baiklah, berarti ini nanti proses konseling kita akhiri sampai jam istirahat selesai ya, Mary? Iya, Bu, setuju. Melihat kedatangan Mary hari ini, apa yang bisa Ibu bantu? Tenang saja, Mer. Di dalam BK itu ada asas kerahasiaan dan Ibu Mita sebagai guru BK sangat memegang teguh asas itu. Jadi ceritakan saja yang ingin Mary ceritakan. Ibu, Tapi kenapa, Mer? Apapun yang nanti Mary ceritakan itu hanya Ibu dan Mary yang tahu. Jadi tidak akan ada yang tahu selain kita. benar ya Bu ya? Benar. Sekarang coba ceritakan. Gini Bu, saya serba salah di rumah. Saya merasa nggak berguna. Sikap orang tua saya itu nggak adil kepada saya, Bu. Ibu mengerti bagaimana perasaan Mary. Coba ceritakan lebih lanjut. Perhatian orang tua saya itu pada saya itu lain gitu loh Bu. Akhir-akhir ini sampai nilai kerja saya itu turun, dan saya pun juga nggak bisa bercerita kepada mereka tentang nilai kerja saya itu turun. Akibatnya itu mereka yang mengakibatkannya Bu. Apakah Mary berpendapat kalau menurunnya nilai belajar Mary itu karena kesalahan orang tua, bukan kesalahan sendiri? Iya Bu. Lalu apakah menurut Mary menurunnya nilai belajar Mary itu karena kurang perhatiannya orang tua? Bener Bu. Oh, berarti ternyata masalah Mary itu karena menurunnya nilai belajar Mary dan orang tua Mary tidak memahami sehingga orang tua Mary merendahkan Mary dan Mary merasa terhina. Seperti itu ya? Iya Bu. Baiklah, kalau gini kan berarti Ibu Mita sudah tahu bagaimana perasaan Iya. Mary, bagaimana masalah Mary, dan masalah Mary juga sudah jelas. Ternyata seperti itu. Terus Ibu ingin tahu dulu bagaimana pendapat Mary tentang sikap orang tua sehubungan dengan menurunnya nilai belajar Mary. Ya, semenjak ada adik baru saya yang baru lahir, sikap kedua orang tua saya dan saya itu beda. Mereka tuh lebih perhatian kepada adik saya ketimbang kepada saya. Lebih mengasihi mereka, lebih mengasihi adik saya maksudnya Bu. Ya saya kan jadi pengen juga Bu diperhatiin kayak gitu. Oh, semenjak jadi baru ya, Mbak? Iya. Sejak kapan itu, Mbak? Belum lama sih Bu, masih beberapa bulan. Ya saya merasa aja perhatian mereka itu hanya tertuju pada adik saya ketimbang kepada saya. Lalu? Iya, saya kan jadi malas belajar aja Bu. Orang saya belajar aja nggak pernah ditemenin. Ya saya kan jadi malas tuh Bu untuk belajar. Iya. Sampai akhirnya nilai belajar saya itu turun. Ibu mengerti bagaimana perasaan Mary. Nampaknya Mary ini kecewa dan balas dendam ya sama orang tua Iya. Mary. Ya bisa mereka tuh ya gitu loh. Iya. Ibu memahami bagaimana perasaan Mary. Kalau misalkan orang tua Mary memahami dan tidak pilih kasih gimana ya? Iya, saya senang sekali dong Bu. Malah itu yang saya harapkan dari dulu. Tapi bagaimana caranya Bu ya? Ibu memahami bagaimana perasaan Mary dan Ibu sangat menghargai keterbukaan Mary sampai saat ini. Dan mungkin Mary sendiri mampu menemukan solusinya? Gimana ya Bu ya? Tapi kalau dipikir-pikir tuh sulit untuk merubah sikap orang tua saya yang negatif. Sikap negatif ya? Iya. Kalau misalkan Mary berpikir positif, bagaimana ya? Berpikir positif? Iya. Gimana bisa Bu? Ya, jadi Mary memahami kalau adik bayinya Mary itu kan masih kecil. Terus pasti sangat membutuhkan perhatian dari orang tua Mary. Iya. Dan bukankah dulu kalau Mary masih kecil juga digendong, juga diperhatikan terus sama orang tua Mary, seperti itu kan? Iya sih Bu, itu waktu saya masih kecil, belum bisa apa-apa. Ya harus diperhatikan sepenuhnya. Nah, sekarang Mary paham. Terus gimana selanjutnya? Iya sih bener.
apa, Mer? Pasti ada yang mengganjal. Coba ceritakan pada ibu. Iya sih, memang dulu tuh masih kecil, belum bisa apa-apa. Tapi kan saya juga butuh perhatian Bu. Masa tiap saya belajar tuh nggak pernah ditemenin, nggak pernah diperhatiin. Mereka tuh lebih sibuk kepada adik saya ketimbang kepada saya Bu. Tiap malam adik nangis itu ya gitu deh Bu. Iya, Ibu sangat memahami bagaimana perasaan Mary. Terus Ibu yakin Mary ini sangat kritis dan Mary murid Ibu yang sangat cerdas. Dan Ibu yakin Mary ini mampu menemukan jalan keluarnya. Gimana ya? Gimana kalau saya mencurahkan perasaan saya kepada orang tua saya? Gimana Bu? Wow, bagus itu, Mer. Berarti singkat kata, Mary akan mengungkapkan semua perasaan Mary terhadap orang tua Mary. Seperti itu ya? Iya Bu. Jadi ya dengan begitu mungkin orang tua saya juga memahami perasaan saya sampai sekarang ini terhadap sikap orang tua saya itu. Bagus itu, Mer. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya, tapi caranya, tapi kan gimana ya Bu ya, saya tuh nggak terlalu dekat dengan orang tua saya dan saya tuh kurang pede gitu loh Bu. Kurang pede ya? Iya, Ibu memahami. Kenapa harus malu gitu loh? Kenapa harus nggak pede? Kan dengan begitu orang tua Mary akan memahami bagaimana maunya Mary, akan memahami bagaimana perasaan Mary, kan seperti itu. Kamu bilangin rasa malunya gimana Bu? Iya, Mary mencoba memberanikan diri langsung berbicara kepada orang tua Mary. Bagaimana? Ya, soalnya gini Bu, saya tuh jarang dengan orang tua saya. Tiap di rumah itu mereka tuh sibuk dengan adik-adik saya ketimbang kepada saya Bu. Nggak ada waktu gitu loh Bu. Maka dari itu saya jadi kurang dekat dan sehingga saya tuh malu untuk ngomong yang lebih intim kepada mereka Bu. Kenapa harus malu ya, Mer? Padahal kan itu ide bagus loh, Mer. Berarti nanti kan Mary bisa untuk mensiasati bagaimana ketika misalkan sedang ngobrol-ngobrol sama orang tua, kan bisa. Pasti Ibu yakin kok Mary ini adalah murid Ibu yang sangat hebat dan pasti Mary mampu untuk melakukan itu. Bagaimana menurut Mary? Iya sudah Bu, saya berusaha supaya saya nggak malu terhadap orang tua saya dan saya mampu untuk menceritakan perasaan yang saya alami kepada mereka. Bagus itu, iya. Dan semoga dengan saya menceritakan perasaan saya, orang tua saya pun juga memahami perasaan saya sampai saat ini terhadap sikap mereka yang tidak adil lah, ya, yang tidak menghargai kemampuan yang saya miliki lah, seperti itu. Bagus. Lalu bagaimana perasaan Mary setelah kita berbincang-bincang? Setelah berbincang dengan Bu Mita, saya merasa lega Bu. Rasanya plong gitu loh Bu. Jadi nggak ada beban lagi dengan orang tua yang beranggapan negatif. Oke, terus menurut Mary apakah sampai saat ini sudah ada kesimpulannya proses konseling kita? Ada Bu. Jadi saya harus segera untuk menceritakan kepada orang tua saya tentang perasaan yang saya alami, sehingga sikap orang tua saya itu jadi tidak pilih kasih ataupun tidak menghargai lagi, lebih adil terhadap saya dan adik saya. Baiklah, berarti kesimpulannya Mary akan segera menceritakan semuanya perasaan Mary terhadap orang tua Mary dengan harapan orang tua Mary memahami dan tidak lagi merendahkan. Iya. Seperti itu ya. Iya. Oke, baiklah. Nampaknya jam istirahat sudah selesai, Mer. Bagaimana? Oh iya. Apakah pertemuannya bisa diakhiri? Iya Bu, saya segera masuk kelas saja ya Bu. Bu Mita, terima kasih ya. Oh iya, sama-sama, Mer. Atas perhatiannya hari ini. Tenang saja, Ibu akan selalu membantu apapun yang Mary butuhkan. Jadi jangan segan-segan ya untuk ketemu Ibu lagi. Iya Bu. Saya jadi canggung dengan Bu Mita. Tenang saja. Ya sudah, silakan kembali ke kelas. Selamat belajar ya, Mer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.